Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dirianto, di pertemuan kita di mata kuliah ICT Literasi. Dan untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang machine learning nih. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di slide berikut gitu ya. Nah, ini pengertian dari machine learning nih. Apa sih machine learning dan segala macam gitu ya. Perlu diketahui bahwa machine learning yaitu bisa dijadikan suatu algoritma ataupun urutan dari sistematik yang dilantik untuk menemukan pola atau juga figur tentang hal tertentu ya berdasarkan dari jumlah atau big data gitu ya. Tujuannya yaitu agar bisa membuat sebuah keputusan atau melakukan prediksi yang dibuat dengan berdasarkan data sesuai yang ada gitu. Yang mana semakin bagus algoritmanya dari mesin learning gitu ya, maka akurasi kepatuhan atau keputusan gitu ya berdasarkan data yang kita cari itu akan lebih cepat gitu ya dan lebih baik gitu. Hal ini sama dengan seperti otak manusia di mana akan ada yang semakin pintar gitu ya dan juga akan lebih mudah gitu sebagai jalan pintas dalam pencaharian gitu atau kolomnya itu sendiri. Nah, untuk machine learning ini salah satu bagian yang harus ada gitu dan karena memiliki peran penting dalam kegiatan sehari-hari di bidang misalnya digital gitu ya. Nah, untuk contoh manfaat machine learning nih, bila Anda melalui kesulitan atau contohnya fungsi machine learning ya, maka Anda bisa melihat menggunakan sistem smartphone yang ada nih sebagai fitur asisten digital pada umumnya penggunaan sistem smartphone. Dan fitur ini ada aplikasi bisa juga ditemukan dari iklan internet dan segala macamnya gitu ya. Ketika kalian muncul gitu kan ada algoritma khusus seperti itu. Nah, untuk perbedaan machine learning dan artificial intelligence gimana nih? Nah, perlu Anda ketahui terdapat beberapa perbedaan antara machine learning dengan artificial intelligence gitu ya. Karena machine learning adalah suatu cabang ilmu dari artificial intelligence itu sendiri gitu ya, atau kecerdasan buatan gitu ya. Ini berbeda dengan machine learning dan artificial intelligence ya, misalnya dari keberhasilan efisiensi, pemecahan masalah kinerja, pembuatan keputusan atau algoritma dan optimalisasi. Nah, untuk keberhasilan dan efisiensinya itu sendiri, perbedaan pertama dari mesin dan artificial yaitu dari sisi keberhasilan dan juga efisiensi. Yang mana tujuan utama mesin learningnya ini agar bisa meningkatkan peluang keberhasilan, sedangkan tujuan dari mesin learning yaitu agar bisa meningkatkan efisiensi tanpa harus berorientasi pada kesuksesan. Selanjutnya, pemecahan masalah dan kinerja gitu ya. Terus perbedaan selanjutnya ini lebih ke arah menekankan pada konteks dengan sistem simulasi kecerdasan alami, sedangkan machine learning itu bekerja dengan cara mempelajari gitu ya data terus menghimpun data bisa meningkatkan kinerja mesin maupun sistem dari suatu perangkat gitu ya. Lanjut. Nah, pembuatan keputusan nih. Nah, untuk artificial intelligence itu sendiri bekerja untuk membuat suatu keputusan, sedangkan machine learning itu bekerja pada pembelajaran dari input data. Nah, untuk algoritmanya AI ini atau artificial intelligence akan lebih menjadikan kemampuan manusia dengan melakukan berbagai kegiatan seperti respon gitu ya, perilaku dan suatu sistem. Kalau machine learning kebaliknya dia lebih ke arah pengaplikasian machine learningnya membuat misalnya algoritma tersendiri untuk memproses pembelajaran. Nah, untuk otomatisasinya yaitu berupa misalnya mempunyai tugas dan pencarian optimal untuk learningnya tidak mempertimbangkan hal tersebut. Dari jenis-jenis machine learningnya misalnya supervision learning, terus juga semi supervision learning, terus juga unsupervised learning dan reinforcement learning gitu ya. Untuk supervision learning yaitu jenis pertama ya, di mana super learning yang mana maksudnya survived learning ini membuat algoritma menggunakan data yang bersumber dari label nih dengan sistem yang maupun input ya dari input maupun output yang dibuat kita bisa lebih mudah untuk diketahui gitu. Nah, untuk supervision learning itu lebih ke arah di mana metode ini berbeda dengan jenis sebelumnya. Dengan jenis ini umumnya menggunakan data berlabel dan tidak untuk dilatih oleh algoritma untuk kegiatan belajar sendiri. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan datanya sebagai label jumlah dan lebih sedikit ya dan jumlah data yang tanpa label dan jumlah yang lebih banyak gitu. Untuk jenis semi ini biasanya digunakan untuk memproses identifikasi wajah seseorang dengan menggunakan teknologi kamera webcam atau kamera smartphone. Nah, untuk universal learning yaitu lebih ke arah di mana jenisnya, terus ini adalah kebalikan dari jenis supervision learning, di mana metode ini dapat dimanfaatkan atau dikelola mempunyai label tertentu nih, sehingga sistem tidak akan mengetahui jawaban atau output secara benar. Tujuannya agar bisa mengeksplorasi data dan juga menemukan struktur yang mana di dalamnya sering digunakan untuk data tradisional atau transaksional gitu ya, maaf. Oke, lanjut. Nah, untuk reinforcement learning yaitu jenis terakhir ya gitu ya. Di sini jenis umumnya digunakan untuk pembuatan game, teknologi navigasi sampai robotik gitu ya.
Misalnya ada penentuan jarak dan segala macam gitu ya, ini menggunakan media khusus menggunakan level machine learning seperti itu. Lalu cara kerjanya dari machine learning itu gimana? Nah, itu udah kegiatan informasi fundamental, maka cara kerjanya lebih ke arah aplikasi ini dasarnya dari sistem pembelajaran manusia gitu ya, dibantu dengan menggunakan beberapa contoh gitu, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus dari sistem pembelajaran. Misalnya contoh pembelajarannya menggunakan suatu data umumnya disebut dengan trained data set gitu ya. Sedangkan berbeda dari dengan program sistematis nih, aplikasi ini menggunakan bentuk program yang bisa belajar sendiri. Nah, itu berbeda ya. Terus juga ada beberapa menggunakan proses pembelajaran menciptakan atau menghasilkan suatu metode tertentu. Nah, dari data proses pembelajaran inilah sistem penggunaan suatu sistem algoritma machine learning yang ditetapkan pada teknik statistika gitu ya. Nah, untuk hukum digitalnya yaitu misalnya mengatur etika penggunaan teknologi masyarakat, itu juga menyadari bahwa ada pencurian dan segala macam gitu. Biasa ada peringatan gitu ya kalau misalnya ada pencurian dan segala macam. Nah, untuk aspeknya aspek hak cipta, hak merek dagang, fitnah, privasi dan juga yurisdiksi dari sumber gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan dari artificial intelligence di era industri 4.0 nih. Teknologi era 4.0 semakin berkembang dan digunakan oleh berbagai kalangan. Adanya penggunaan teknologi dengan membantu aktivitas manusia menjadi lebih efektif, efisien, dan optimal. Maka AI ini salah satu sarana yang digunakan untuk era evolusi industri tersebut, kita baik di negara maju maupun negara berkembang. Nah, persaingan ini beberapa benar dari perangkat itu sendiri atau device itu sendiri lebih ke arah advance gitu ya. Nah, berupa kayak misalnya wireless, kabel, segala macamnya gitu ya. Dan ada teknologi khusus di mana ada kecerdasan manusia itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem seperti itu. Nah, untuk pengertian dari artificial intelligence yaitu jika ada telah mengenal dengan paham dari konsep big data atau Internet of Things ya, atau IoT, maka suatu barang atau suatu hal tertentu berkaitan dengan artificial intelligence. Nah, itu sama tuh berkaitan tuh konsepnya erat tuh, ya misalnya menciptakan produk, model, jasa gitu, juga ada kecerdasan buatan dengan secara otomasi mencari gitu, terus melakukan integrasi dan segala macam. Nah, itu juga harus mempengaruhi dari artificial intelligence ya, yaitu merupakan sistem kecerdasan ditanamkan pada suatu benda gitu ya, gitu. Ini hampir sama dengan otak manusia gitu. Nah, untuk sejarahnya lagi dari AI yang itu sendiri sebenarnya sudah ada diciptakan tahun 1956 gitu ya. Sehingga saat ini penggunaannya semakin populer dan banyak digunakan nih. Bahkan Google pun menggunakan itu sendiri, Facebook juga menggunakan, dan komponen-komponen lain atau software lain juga menggunakan dari AI itu sendiri. Nah, untuk sejarah sendiri seperti ini. Nah, untuk kategori AI-nya itu sendiri misalnya ada kategori lemah begitu ya, atau weak, atau juga ada kategori kuat dari strong itu sendiri ya. Untuk weak-nya itu lebih sering disebut dengan kecerdasan buatan yang sempit, berarti sistem AI-nya dibuat dengan dilatih untuk melakukan kegiatan suatu, misalnya kita bilang Apple, Amazon, Google gitu ya. Nah, yang kalau misalnya kuat itu kecerdasan umumnya misalnya kemampuan kognitif gitu ya, kognitif misalnya. Terus manusia secara umum, terus juga contoh lainnya dari penerapan dari e-commerce, media sosial dan segala macam. Nah, untuk jenis-jenis AI-nya misalnya neural AI, yaitu jenis pertama digunakan dalam kalangan ilmuwan atau komputer pada tahun 1980 nih. Nah, sistem ini tidak direpresentasikan dalam bentuk simbol, namun lebih dalam bentuk neuron, bentuk dari sistem otak itu sendiri. Kemudian dikumpulkan lalu akan dipecahkan menjadi berbagai lebih komponen-komponen kecil gitu ya. Misalnya pendekatan yang dikenal dengan sebutan metode bottom up gitu ya. Yang gitu bekerja sebagai secara penuh gitu, pengalaman dan pengetahuan. Terus juga neural network ya. Nah, ini lebih ke arah diatur dari lapisannya itu sendiri yang saling terhubung satu dengan yang lain. Ini ada simulasinya nih. Input ini merupakan lapisan paling atas, memiliki fungsi sama dengan sensor. Terus juga ada simbol manipulating AI ini, yaitu jenis terakhir, yaitu bekerja pada simbol abstrak. Di sini termasuk dalam perencanaan pembunuhan, masalah eksperimen gitu ya. Itu juga kecerdasan manusia direkomendasikan pada tingkatan lebih struktural dan lebih logis gitu ya. Nah, cara kerjanya sama ya dengan hal otak manusia, namun ini yaitu ketiga atau elektronik gitu ya, atau bisa disebut pengaruh di digital atau internet gitu ya, misal waras atau segala macam gitu ya penggunaan. Nah, seperti itu untuk pembelajaran, misalnya pembelajaran mesin, terus juga jaringan neuron, deep learning, kognitif, komputerasi atau pembahasan ilmiah gitu ya, akan lebih mudah.
contoh penerapan teknologi misalnya asistensi virtual gitu ya, itu dapat sebagai contoh gitu ya, misalnya perangkat kelas yang menyediakan teknologi berbasis asisten gitu ya, juga di Facebook gitu ya sama, juga ada beberapa rekomendasi kayak misalnya e-commerce, itu juga bisnis manufacturing retail juga menggunakan itu. Terus layanan kesehatan perbankan juga sudah menggunakan ya, jadi misalnya menggunakan X-ray dan segala macamnya. Terus di bidang robotik misalnya penggunaan robot di uh, dalam hal teknologi ya, misalnya di luar angkasa itu juga sama. Terus manfaat dari kecerdasan buatan itu banyak tuh, misalnya untuk otomatisasi pembelajaran secara berulang melalui data. AI dapat melakukan otomatisasi untuk menangani tugas yang lebih kompleks terus bervolume tinggi gitu ya. Terus juga untuk menambah kecerdasan nih, di sini juga AI tidak dijual secara terpisah, namun lebih pada dikembangkan dalam suatu produk untuk meningkatkan sistem fungsional atau kredibilitas perangkat itu sendiri. Itu juga dapat beradaptasi melalui algoritma progresif gitu ya. Yaitu di mana AI sendiri menemukan struktur atau keterangan yang datanya diolah sendiri. Jadi AI itu sendiri belajar gitu ya. Ketika ada logaritma baru, maka AI itu sendiri secara otomatis belajar, itu sama kayak otak manusia gitu belajar. Yang keempat adalah AI dapat menganalisa data lebih banyak gitu ya, dapat dilakukan lebih baik. Itu juga jaringan neuronnya semakin banyak gitu, maka akan semakin banyak kalau misalnya semakin banyak data, semakin banyak juga pembelajaran yang AI lakukan. Selanjutnya ada memberikan kalkulator lebih optimal gitu ya. Manfaat yang terakhir mempunyai kalkulator lebih optimal dengan membantu deep learning gitu ya. Peran data akan semakin krusial dan menemukan dan menciptakan keunggulan kompetitif gitu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini, dan maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang salah ya yang saya lakukan, baik yang berkenan maupun tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.